Olimpiade Sains Ekonomi telah dilaksanakan selama 16 tahun. Perjalanannya dimulai di tahun 2006 di Semarang. Hasilnya sangat menggembirakan. Pada waktu itu rata-rata ujian nasional itu nilainya baru 4,77. Kemudian dengan adanya Olimpiade pada bidang ekonomi ternyata ada peningkatan dan sekarang itu sudah berada di kisaran antara 6 sampai 7. Ini salah satu di antaranya adalah peran dari Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi, dan sudah 2 tahun ini Olimpiade Bidang Ekonomi ada Olimpiade Ekonomi Internasional. Bulan September kemarin kita berhasil membawa 3 siswa mengikuti Olimpiade Sains Internasional yang pertama kali dilaksanakan di Moskow, Rusia. Dari 3 peserta yang kita bawa, satunya berhasil mendapatkan medali perunggu. Tahun ini, 2019, akan dilaksanakan di Saint Petersburg di Rusia juga. Tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Agustus, kita sudah menyiapkan 5 siswa terbaik kita. Marilah anak-anak, kita mengikuti Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi, agar kemampuan pada bidang ekonomi yang generasi yang akan datang, kalian tentu saja kita siapkan untuk menjadi generasi yang jago, yang sesuai dengan zamannya. Pada saat fintech berkembang, pada saat kita sudah mempersiapkan diri dari industri 4.0 menjadi 5.0, tentu saja kalian harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Kesan saya sangat senang karena dapat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ini pengalaman pertama saya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan, menambah teman, dan juga menambah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Soalnya banyak, jadi waktunya nggak cukup, tapi cukup menantang. Pastinya seneng banget karena udah dari kota, provinsi, alhamdulillah sampai nasional. Dapat teman baru, pengalaman baru, jauh juga ini ke Sulawesi Utara. Terus juga belajar caranya berjuang, caranya berusaha, caranya dapetin teman dan bersosialisasi juga. Oke, untuk perkembangan siswa peserta terutama boleh kita lihat bahwa kita tidak melihat ada tren tertentu karena untuk tiap tahun tesnya pun berubah gitu. Tiap tahun topik untuk tes praktikum berubah. Dan kemudian kalau kita lihat tren secara umum, kita bisa berharap bahwa mestinya tiap tahun kualitas peserta meningkat karena mereka sudah punya bayangan kegiatan tahun sebelumnya, lomba tahun sebelumnya, dan mereka punya banyak referensi sebenarnya tentang kegiatan OSN. Jadi kami harapkan tiap tahun kualitas dari peserta meningkat tentunya. Untuk soal tes terutama memang kami set standar untuk OSN selevel dengan International Biology Olympiad atau IBO. Untuk tes praktikum sendiri kami sesuaikan dengan topik tes praktikum yang akan diadakan di IBO tahun berikutnya. Makanya di Just Lab peserta ada tulisannya di situ Road to Nagasaki 2020 gitu, atau karena IBO tahun depan akan diadakan di Jepang di Nagasaki. Untuk bidang biologi sebenarnya kuncinya ada 2 kan, kita ada 2 tes praktik dan tes teori. Untuk tes teori sendiri referensi sudah banyak sekali, mereka bisa belajar dari YouTube, belajar dari media-media yang lain, belajar dari buku, belajar dari e-book, banyak sekali referensi-referensi yang bisa digunakan. Tentunya akan sangat berbeda kalau misalnya di sekolah siswa diberikan pelatihan gitu, atau siswa kemudian melakukan praktikum di sekolah sehingga kemudian melatih skill motorik siswa sehingga kemudian tidak terlalu kaget ketika kemudian dihadapkan dengan tes praktikum. Bidang informatika di Indonesia sudah ikut OSN bahkan sebelum OSN itu diadakan. Jadi kita sudah menyeleksi hanya seleksinya dalam skala yang lebih kecil karena waktu itu belum menjadi sebuah kegiatan OSN. Jadi hasil dari OSN ini, para pemenang medali
kemudian diseleksi lebih lanjut untuk mendapatkan 4 wakil Indonesia ke Olimpiade Internasional. Jadi nanti dibina dengan dalam pelatnas dengan materi-materi yang setingkat dengan di perguruan tinggi, karena di dalam Olimpiade Internasional kemampuan itu sangat diperlukan. Ya, memang untuk bidang kimia ini kan termasuk bidang yang relatif butuh banyak kemampuan ya, termasuk kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, dilihat dari perkembangan tahun 2000 ya, sampai tahun ini 2019, saya melihat adanya peningkatan sebetulnya, yaitu bagaimana soal-soal yang kita buat setiap tahun itu kan meningkat, mengarah kepada soal-soal internasional, dan dari beberapa kali OSN nilainya itu relatif ya, meningkat gitu. Sehingga kita bisa lihat kemampuan siswa yang masuk ke dalam OSN ini relatif lebih baik gitu. Ya, memang soal OSN ini kan sebetulnya transisi dari kurikulum SMA ke dengan soal ICO gitu kan, International Chemistry Olympiad. Ya. Jadi ya kita lebih kepada 50-50. Jadi 50% kita masih kurikulum nasional, dan 50% juga kita melihat perkembangan di internasional. Karena jangan sampai juga di dalam OSN ini kita terlalu rendah sehingga yang hampir semuanya bisa mengerjakan sehingga tidak jadi seleksi, atau terlalu ketinggian sehingga mereka tidak bisa mengerjakan dan tidak ada yang bisa diseleksi juga. Dari bidang fisika kelihatannya anak-anak yang berprestasi sudah cukup menyebar. Beberapa kabupaten kota yang selama ini tidak muncul, 2-3 tahun terakhir banyak bermunculan. Artinya bahwa atmosfer kompetisi di OSN sudah cukup terbangun di pelajar-pelajar SMA, dan pemerataan prestasi semakin terlihat. Perbanyak latihan soal, jangan bosan, harus punya daya tahan yang tinggi, endurance, jangan ketemu kesulitan, terbentur kesulitan sedikit saja langsung menyerah. Terus berpikir dan bekerja keras dengan soal-soal analitis di fisika, baik teorinya maupun di soal-soal eksperimen. Jadi SMA ini walaupun perkembangannya tidak secepat SMK, tetapi lambat laun anak-anak di kelas baru di SMA ini semakin banyak setiap tahun. Artinya angka partisipasinya tetap semakin tinggi. Ini yang nanti harus jadi fokus teman-teman di SMA, baik kepala sekolah maupun guru. Kita mungkin nggak boleh lagi bermimpi macam-macam itu. Marilah kita berbuat sesuatu di sekolah kita. Jadi saya harapkan ibu sekalian, kita harus mulai dari diri kita. Jangan berharap semuanya akan dilakukan peningkatan tanpa mulai dari diri kita.